Bayangkan, di sebuah kota kecil yang tenang, aroma bakso bakar yang menggoda tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan satu kota. Warung sederhana itu selalu ramai. Setiap tusuknya dipuji, karena rasanya yang luar biasa nikmat. Tapi, siapa sangka, di balik asap arang yang harum itu, tersembunyi rahasia kelam seorang pria yang tak sanggup berdamai dengan masa lalunya. Kisah tentang cinta, dendam, dan penyesalan yang berakhir di luar batas nalar manusia. Inilah cerita yang membuat seluruh Wonogiri terdiam. Dan tak ada satupun yang menyangka kebenaran di balik bakso bakar paling terkenal di kota itu. Di kota kecil Wonogiri, tepatnya di pinggiran pasar Giriwono, ada satu aroma yang setiap sore mampu memancing selera siapapun yang lewat. Asap tipis dari bara arang mengepul, mengiringi suara daging yang berdesis di atas pemanggang. Di antara kerumunan pembeli, berdiri seorang pria berusia 37 tahun bernama Rendra. Tubuhnya tegap, kulitnya kecoklatan karena panas matahari, dan wajahnya selalu tampak ramah di balik keringat yang menetes di dahinya. Warungnya tidak besar, hanya gerobak sederhana dengan tenda biru dan meja kayu panjang di sampingnya. Tapi soal rasa, tak ada yang bisa menandingi. Ia menjual bakso bakar dan sosis bakar yang terkenal gurih, manis, dan smoky. Bumbunya khas, hasil racikan tangannya sendiri. Ia meracik saus dari perpaduan cabai, kecap, dan rempah yang hanya ia tahu takarannya. Banyak pelanggan bilang, bakso bakar Rendra itu beda. Rasanya bikin nagih. Setiap hari, mulai pukul 4 sore, warungnya sudah ramai. Anak-anak sekolah pulang nongkrong di sana. Pegawai yang baru selesai kerja mampir untuk makan sambil bercanda. Bahkan para pedagang pasar pun sering antre, hanya untuk sekadar menikmati 2 tusuk bakso bakar sambil menyeruput es teh. Rendra selalu menyambut mereka dengan senyum, bercanda ringan, dan sapaan akrab. "Tambah sambalnya ya mas," katanya, sambil mengipasi arang. Suaranya lembut, tapi tegas. Ia seperti punya cara sendiri untuk membuat pelanggan merasa nyaman. Namun, di balik keramahan itu, tersimpan sebuah kisah hidup yang tidak semua orang tahu. 2 tahun yang lalu, Rendra sempat mengalami masa terpuruk dalam hidupnya. Rumah tangganya kandas setelah 10 tahun bersama. Ia berpisah dengan Nita, wanita yang dulu ia cintai sejak masa SMA. Pernikahan mereka awalnya harmonis, tapi lama-kelamaan, pertengkaran mulai sering terjadi. Masalah ekonomi, kelelahan, dan perbedaan pandangan hidup membuat hubungan mereka retak. Hingga akhirnya, Nita memilih pergi, membawa anak sematawayang mereka, Rafa, yang saat itu baru berusia 7 tahun. Perceraian itu memukul Rendra sangat dalam. Ia kehilangan rumah, keluarga, dan semangat hidupnya. Namun bukannya menyerah, ia justru bangkit dengan tekad kuat. Ia mulai berjualan bakso bakar keliling, menggunakan motor tua peninggalan ayahnya. Dari situlah semua bermula. Awalnya sulit, hujan deras, pembeli sepi, dan seringkali dagangannya tidak habis. Tapi Rendra tidak menyerah. Ia terus berkeliling dari kampung ke kampung, menawari bakso buatannya sendiri. Kadang ia bahkan memberi gratis ke anak-anak kecil yang lewat. Yang penting mereka senang, katanya. Suatu hari, ia mendapatkan lokasi strategis di dekat pasar Giriwono. Ia menyewa lahan kecil dan menaruh gerobaknya di sana. Dari situlah, nama bakso bakar Rendra mulai dikenal banyak orang. Tak butuh waktu lama, warungnya jadi ramai. Bahkan, ada pelanggan dari luar kota yang sengaja mampir ke Wonogiri hanya untuk mencicipi racikannya. Namun, di tengah kesuksesannya, ada satu hal yang masih membuat hatinya kosong. Rindu terhadap anaknya, Rafa. Setiap malam setelah menutup warung, Rendra duduk sendiri di bangku kayu, menatap bara arang yang mulai padam. Dalam diam, ia sering membuka galeri ponselnya, menatap foto anaknya yang tersenyum polos. "Rafa sekarang pasti udah tinggi ya?" gumamnya pelan. Kadang ia meneteskan air mata, bukan karena lelah bekerja, tapi karena rindu yang tak pernah terobati. Nita, mantan istrinya, memang tidak melarang Rendra untuk menjenguk anak mereka. Tapi hubungan keduanya masih terasa canggung. Setiap kali mereka bertemu, selalu ada udara dingin di antara kata-kata. Rendra ingin memperbaiki hubungan,
Tapi setiap kali mencoba, yang ia dapat hanyalah tatapan dingin dari Nita. Di mata orang-orang, Rendra adalah pedagang sukses yang ceria dan pekerja keras. Tapi di dalam hatinya, ada badai kecil yang terus berputar badai, yang belum pernah reda sejak hari perceraian itu. Suatu sore, setelah pelanggan terakhir pulang, Rendra membereskan dagangannya. Udara malam Wonogiri terasa lembab. Lampu jalan mulai menyala redup. Ia menghitung uang hasil jualan hari itu lumayan banyak. Namun, senyum di wajahnya mendadak hilang saat melihat pesan di ponselnya. Pesan itu dari Nita. Rendra, tolong jangan datang besok. Rafa lagi sakit. Tapi, aku nggak mau kamu ke rumah. Jantungnya berdegup keras. Ia tak mengerti kenapa Nita begitu dingin. Ia hanya ingin menjenguk anaknya, bukan membuat masalah. Tangannya gemetar menahan marah. Tapi malam itu, ia memilih diam. Mencoba menenangkan diri dengan menyalakan sebatang rokok. Aku cuma ingin lihat anakku, kenapa harus serumit ini? Ucapnya lirih. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi hatinya terus gelisah. Ia bekerja dengan wajah datar. Sesekali kehilangan fokus saat melayani pelanggan. Salah satu pembeli yang sudah kenal dekat dengannya bahkan bertanya, "Mas Rendra, kok kayaknya murung ya?" Biasanya rame senyum, ia hanya menjawab singkat, "Capek aja mas. Lagi banyak pikiran." Namun dalam pikirannya, bayangan wajah Nita dan Rafa terus muncul. Ia merasa seperti ayah yang gagal, pria yang tak mampu membahagiakan keluarganya, sampai pada suatu malam. Setelah selesai berdagang, ia melihat Rafa dari kejauhan. Anak itu sedang berjalan bersama ibunya di tepi jalan raya. Rendra hanya bisa menatap tanpa berani memanggil. Ia takut Nita akan marah. Tapi air matanya menetes tanpa sadar. Ia ingin sekali memeluk anaknya. Tapi jarak di antara mereka terlalu jauh, bukan jarak langkah, tapi jarak hati yang tak lagi sama. Waktu terus berjalan, dan warung Rendra semakin terkenal. Banyak pelanggan baru datang karena mendengar kabar tentang kelezatan baksonya. Bahkan ada yang bilang, Mas Rendra itu kayak punya tangan ajaib. Daging biasa aja bisa jadi luar biasa. Namun seiring popularitasnya meningkat, beban hidup pun ikut bertambah. Biaya sewa lahan naik, bahan baku makin mahal, dan beberapa pesaing mulai bermunculan di sekitar pasar. Rendra berusaha tetap sabar, meski tekanan itu perlahan membuatnya sulit tidur. Malam-malam panjang ia habiskan di depan tungku arang, menatap bara yang menyala oranye. Di situ, pikirannya sering melayang pada masa lalu saat ia dan Nita masih bersama. Saat Rafa masih kecil dan hidup terasa lebih tenang meski sederhana. Ia tahu, kesuksesan yang sekarang ia dapat hanyalah pelipur lara. Karena di dalam dirinya ada lubang besar yang tak bisa diisi dengan uang atau pujian pelanggan. Suatu kali, seorang pelanggan wanita paruh baya berkata, "Mas Rendra, saya salut sama sampean. Dulu saya lihat waktu sampean jualan keliling, sekarang udah punya warung sendiri. Hebat." Rendra hanya tersenyum. "Iya bu, namanya juga hidup. Harus terus berjuang." Tapi dalam hati, ia berkata lirih, "Apa gunanya semua ini kalau yang paling berharga sudah hilang?" Dan di malam yang sunyi itu, di antara bara yang mulai redup, ia berjanji dalam hati, jika suatu hari nanti ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan mantan istrinya, ia akan melakukannya. Ia ingin Rafa tumbuh dengan mengenal ayahnya, bukan hanya mendengar cerita tentangnya, namun takdir terkadang punya jalan yang tak terduga. Karena dari niat sederhana itu, kehidupan Rendra justru akan berbelok ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Dari seorang pedagang yang terkenal dan disukai banyak orang, ia perlahan akan masuk ke pusaran masalah besar yang mengguncang seluruh kota Wonogiri. Dan semua itu berawal dari bara api kecil di warung bakso bakar miliknya. Waktu terus berjalan, dan musim kemarau di Wonogiri semakin terasa panas. Langit cerah tanpa awan, tanah retak-retak, dan angin kering berembus membawa debu pasar. Namun bagi Rendra, bukan cuaca yang membuatnya gelisah, melainkan harga daging yang tiba-tiba melonjak tajam. Awalnya, ia tak begitu peduli. Ia berpikir,
kenaikan harga hanya sementara seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Dalam waktu 1 minggu, harga daging sapi naik hampir 2 kali lipat. Harga daging ayam pun ikut melambung. Para pedagang kecil seperti dirinya mulai resah. Pagi itu, Rendra pergi ke pasar daging seperti biasa. Ia membawa kantong belanja besar dan uang hasil jualan semalam. Tapi ketika ia bertanya pada penjual langganannya, wajah penjual itu hanya menggeleng pelan. "Mas Rendra, daging hari ini mahal banget. Pasokan dari luar kota seret. Kalau mau ambil, paling saya kasih setengah dari biasanya," katanya sambil menimbang potongan daging. Rendra tertegun. "Loh, biasanya saya beli 5 kilo, kok sekarang cuma bisa 2 kilo, Pak?" Penjual itu hanya menghela napas. Harga daging dari Semarang naiknya gila-gilaan. Banyak pedagang berhenti jualan. Saya pun bingung. "Mas, mau jual mahal takut nggak laku, mau murah ya rugi." Rendra hanya bisa mengangguk lemas. Ia tahu benar, tanpa daging yang cukup, dagangannya tak akan jalan. Tapi kalau harus menaikkan harga baksonya, bisa-bisa pelanggan kabur. Ia berjalan pulang, sambil menenteng plastik daging yang jauh lebih ringan dari biasanya. Di perjalanan, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Ia memikirkan cara-cara untuk bertahan. Apa aku ganti bahan dagingnya separuh aja dengan tepung? Tapi nanti rasanya berubah. Gumamnya lirih. Ia tahu, pelanggan setianya suka karena cita rasa dagingnya yang kuat dan bumbunya yang pekat. Jika ia ubah sedikit saja, mereka pasti sadar. Sampai di warung, ia duduk lama di bangku kayu sambil menatap bara arang yang belum menyala. Di sebelahnya, botol kecap, saus dan bumbu kacang sudah tertata rapi, tapi semangatnya tak seperti biasanya. Hari itu, pelanggan datang lebih sedikit. Beberapa yang datang langsung bertanya, "Mas, kok tusukannya sekarang kecil ya?" Rendra hanya tersenyum canggung. "Iya Bu, dagingnya lagi susah, jadi sementara ukurannya kecil dulu." Pembeli mengangguk, tapi dari wajah mereka terlihat kecewa. Sore itu, omsetnya menurun hampir separuh dari biasanya. Ketika malam tiba, Rendra duduk di rumah kontrakannya yang kecil di belakang pasar. Ia menghitung uang hasil jualan sambil menarik napas berat. Baru juga mulai naik, udah kayak gini lagi, gumamnya sambil menatap uang di tangannya. Di dinding tergantung foto anaknya. Rafa sedang tersenyum di taman sekolah. Rendra menatap foto itu lama, lalu berbisik pelan, "Maaf ya Nat, Bapak belum bisa datang. Bapak masih berjuang." Beberapa hari kemudian, keadaan makin parah. Harga daging terus naik, dan stok di pasar mulai langka. Pedagang lain banyak yang menutup lapak. Bahkan, penjual sate di sebelah warungnya sudah berhenti berjualan. Karena tak sanggup menanggung biaya bahan baku, namun Rendra tetap bertahan. Ia mencari cara agar bisa terus buka. Ia mencoba membeli daging dari luar kota, meski harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan ongkos transport tambahan. Tapi semakin lama, ia sadar ini bukan solusi jangka panjang. Sampai suatu malam, ia didatangi oleh seorang pria yang mengaku bisa membantu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Samsul, pemasok daging keliling. Ia berkata dengan nada meyakinkan, "Mas Rendra, kalau butuh daging murah, saya bisa bantu. Barangnya bagus, dagingnya segar, tapi jangan tanya asalnya. Yang penting halal." Rendra menatapnya curiga. Ia tahu, dalam dunia perdagangan makanan, ada banyak jalan gelap yang bisa menggoda siapapun yang terdesak. Namun, rasa putus asa membuat pikirannya goyah. "Mahalnya sampai berapa, Mas?" tanya Rendra. Samsul tersenyum tipis. "Setengah harga pasar, tapi saya antar malam hari." Rendra terdiam lama. Ia berpikir keras, antara kebutuhan dan ketakutan. Malam itu, ia tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Nanti saya pikir dulu, Mas. Saya nggak mau ambil resiko." Samsul hanya tertawa kecil. "Kalau nanti berubah pikiran, hubungi saya. Banyak yang sudah ambil dari saya, dan dagangannya malah makin laris." Setelah pria itu pergi, Rendra menatap kosong ke arah tungku bakarannya. Bara kecil masih menyala redup. Di matanya, bara itu seperti hidup menari pelan, memantulkan bayangan dirinya yang sedang kehilangan arah. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Pelanggan semakin berkurang.
Ada yang mulai pindah ke warung lain, karena ukuran baksonya mengecil, dan rasanya tak sekuat dulu. Rendra mulai stres. Setiap malam, ia sulit tidur. Ia bangun dini hari hanya untuk memikirkan cara agar bisa tetap bertahan. Suatu malam, ia mencoba menghitung ulang semua pengeluaran. Biaya sewa tempat, gas, arang, bumbu, bahkan uang sekolah anaknya. Semua terasa menumpuk. Ia menggenggam kepala, napasnya berat. Sampai kapan begini terus? Dalam keadaan tertekan itu, ia mulai mudah tersulut emosi. Beberapa pelanggan yang protes, malah ia balas dengan wajah masam. Hal yang dulu tak pernah ia lakukan. Bahkan beberapa temannya sesama pedagang mulai menjauh. Karena Rendra kini sering murung dan jarang bercanda. Sampai suatu sore, Nita, mantan istrinya tiba-tiba mengirim pesan. Rendra, kamu belum kirim uang sekolah Rafa bulan ini. Rendra menatap layar ponselnya lama. Tangannya bergetar. Ia ingin membalas, tapi tak tahu harus bilang apa. Akhirnya ia mengetik. Nanti aku usahakan, Nita. Dagangan lagi sepi banget, namun tak lama kemudian, balasan datang. Alasannya itu-itu terus. Aku capek dengarnya. Kalau kamu nggak bisa tanggung jawab, jangan ganggu hidup kami lagi. Pesan itu membuat dadanya sesak. Ia memukul meja hingga gelas di sampingnya pecah. Amarah, kecewa, dan perasaan tak berguna bercampur jadi satu. Malam itu, Rendra tak membuka warung. Ia duduk sendirian di kursi kayu, hanya ditemani bunyi jangkrik di luar rumah. Dalam diam, ia menatap ponselnya, menatap foto anaknya yang masih kecil. Air matanya menetes perlahan. Ia bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga hancur di dalam batin. Keesokan paginya, ia memutuskan tetap buka warung, meski hatinya berat. Namun, sesuatu berubah. Wajahnya tak lagi ceria, senyum ramahnya hilang. Ia bekerja seperti robot, membakar daging tanpa semangat. Beberapa pelanggan yang sudah mengenalnya lama, mulai memperhatikan perubahan itu. Mas Rendra, sekarang beda ya. Dulu ramah, sekarang kayak banyak pikiran. Ia hanya menjawab pendek. Namanya juga hidup, Bu. Sore itu, langit mendung dan suara petir menggema di kejauhan. Ia menatap bara api yang menyala, lalu menambahkan arang dengan wajah muram. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau begini terus, aku bisa hancur. Tapi, aku nggak boleh kalah. Namun, siapa sangka, keputusan-keputusan kecil yang akan ia ambil setelah malam itu, justru membawa hidupnya ke arah yang gelap, dan tak pernah ia bayangkan. Karena terkadang, tekanan hidup bisa membuat seseorang kehilangan kendali. Dan bagi Rendra, itu baru permulaan dari badai besar yang akan datang. Hari itu, matahari Wonogiri bersinar terik sejak pagi. Udara kering terasa menusuk kulit. Dan aroma debu bercampur asap pasar menguar di sepanjang jalan utama kota. Rendra berjalan cepat dengan plastik berisi buah tangan di tangannya, beberapa apel dan roti kecil. Ia baru saja mendengar kabar dari tetangga bahwa anaknya, Rafa, sedang sakit flu dan tak masuk sekolah. Sudah hampir 2 bulan, ia tak bertemu anaknya. Ia rindu. Rindu melihat tawa kecil itu, rindu memeluk bocah yang dulu selalu memanggilnya, Bapak Hebat. Langkahnya berhenti di depan rumah sederhana bercat krem. Rumah yang dulu pernah ia tinggali bersama Nita. Pagar besi itu masih sama. Tapi sekarang terasa asing. Di halaman, pot bunga tampak terawat rapi, tanda bahwa Nita masih sama telitinya seperti dulu. Rendra menarik napas panjang. Ia ingin masuk dengan hati tenang, membawa kabar baik. Namun begitu pintu terbuka, suasana hangat yang ia bayangkan tak terjadi. Nita berdiri di depan pintu dengan wajah datar. Ia mengenakan daster biru muda dan menatap Rendra tanpa ekspresi. Ada apa datang ke sini? Suaranya datar, dingin. Rendra tersenyum kikuk. Aku cuma mau nengok Rafa. Katanya dia lagi sakit. Nita menghela napas. Sekarang dia lagi tidur. Tadi malam panasnya tinggi. Kamu datang gak usah lama-lama ya. Nada suaranya membuat dada Rendra terasa sesak. Ia tahu, setiap pertemuan mereka selalu berujung dingin seperti ini. Namun ia mencoba menahan diri.
Aku bawain buah sama roti. Rafa suka roti coklat kan? Katanya, sambil mengangkat plastiknya. Nita hanya melirik sekilas. Taruh aja di meja, nanti aku kasih ke dia. Rendra melangkah masuk pelan. Matanya menatap sekeliling ruang tamu yang dulu penuh kenangan. Foto pernikahan mereka yang dulu tergantung di dinding, kini sudah diganti dengan lukisan bunga. Sofa yang dulu ia beli pun masih ada, tapi terasa berbeda dingin dan asing. "Gimana kabarnya Rafa? Udah agak baikan?" tanya Rendra sambil menatap ke arah kamar. Nita menutup pintu pelan dan berbalik menatapnya. "Mas, tolong jangan datang kalau nggak perlu." "Aku nggak mau." Rafa bingung. "Setiap kali kamu datang," dia tanya, "kenapa kita nggak tinggal bareng? Aku capek jelasin semuanya." Rendra terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk pelan. "Aku cuma mau lihat anakku, Nita. Aku bapaknya." "Bapak?" Nita menatap tajam. "Kalau kamu bener-bener bapaknya, kamu harusnya mikir sebelum ninggalin aku dulu. Kamu pikir aku nggak capek ngurus Rafa sendirian?" Rendra menunduk. Tangannya mengepal. "Aku nggak ninggalin, Nita. Kamu yang minta pisah." "Karena kamu berubah?" Suara Nita meninggi. "Dulu kamu penyayang, perhatian. Tapi setelah jualan, semua waktumu habis di jalan. Aku ngomong nggak pernah didengar. Aku minta kamu pulang lebih awal. Kamu marah. Aku minta tolong antar Rafa sekolah. Kamu bilang capek. Apa aku harus terus sabar?" Rendra terdiam. Ia tahu, sebagian dari ucapan itu benar. Tapi tak semuanya salah dia. Ia membela diri. "Aku capek kerja buat kalian, buat masa depan. Kamu pikir mudah? Jualan di jalan tiap hari. Kena hujan, panas, debu." Nita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, Mas. Tapi kamu juga harusnya tahu aku butuh suami, bukan mesin uang." Suasana mendadak hening. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan di sudut ruangan. Rendra memalingkan wajah, menatap lantai yang sudah kusam. "Aku nyesel, Nita," katanya pelan. "Aku nyesel. Kalau dulu aku terlalu keras kepala. Tapi sekarang aku cuma pengen bisa dekat sama Rafa lagi. Aku nggak minta apa-apa." Namun, sebelum Nita sempat menjawab, suara kecil dari dalam kamar terdengar. "Bapak." Rendra menoleh cepat. Wajahnya berubah cerah. Dari balik pintu, Rafa muncul dengan langkah gontai. Wajahnya masih pucat, tapi matanya berbinar. "Rafa." Rendra menunduk, memeluk anak itu dengan hati bergetar. "Bapak, kangen banget sama kamu, Nak." Anak itu tersenyum kecil. "Rafa juga kangen, Pak." Adegan itu sejenak membuat Nita terdiam. Ada rasa yang dulu sempat ia lupakan, rasa hangat melihat anaknya tersenyum di pelukan ayahnya. Tapi hatinya juga takut. Takut Rafa kembali berharap mereka bisa bersama lagi. Setelah beberapa menit, Rafa kembali ke kamar karena masih lemas. Rendra menatap punggung anak itu lama sekali, seolah tak ingin berpaling. Namun saat ia berbalik, Nita berdiri di belakangnya dengan wajah keras. "Mas, mulai sekarang, kalau mau ketemu Rafa, bilang dulu. Jangan datang tiba-tiba. Aku nggak mau ribut di depan anak." Nada suaranya kali ini tegas tapi masih berusaha sopan. Rendra mengangguk pelan. "Iya, aku ngerti. Aku nggak mau bikin kamu marah." Ia hendak melangkah pergi. Tapi sebelum keluar, Nita menambahkan. "Dan satu lagi, Mas, kalau kamu bener-bener mau jadi ayah yang baik, buktikan. Kirim uang sekolah, kirim kebutuhan anakmu tepat waktu. Jangan cuma datang pas kangen aja." Kata-kata itu menancap di hati Rendra lebih dalam dari apapun. Ia menatap Nita dengan mata merah, antara marah dan sedih. "Aku memang miskin sekarang, Nita. Tapi jangan hina aku kayak gitu." "Aku nggak menghina," balas Nita cepat. "Aku cuma bicara kenyataan. Aku capek dengar janji." Rendra hanya menatapnya sebentar, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di luar, matahari sudah condong ke barat. Langit berwarna jingga, tapi hatinya gelap. Ia berjalan ke arah pasar dengan langkah berat, seperti menanggung beban yang tak terlihat. Sesampainya di warung, ia duduk diam tanpa kata. Arang belum menyala, dan pelanggan mulai datang. "Mas, bakso bakarnya udah bisa belum?" tanya seorang pembeli. Rendra tak langsung menjawab. Ia menatap bara api yang belum menyala,
lalu pelan-pelan menyalakan kipasnya. Suara bara mulai berdesis, menyala merah terang seperti hatinya yang penuh bara amarah dan kecewa sepanjang malam. Ia membakar daging tanpa banyak bicara. Tangan kirinya memegang tusukan, tangan kanannya mengoleskan saus, tapi pikirannya tak di sana. Ia memikirkan ucapan Nita berulang kali kata demi kata yang menusuk hatinya. Ketika warung sudah tutup dan pelanggan terakhir pergi, ia duduk lama di bangku. Di depannya, bara masih menyala kecil. Dalam cahaya merah itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri, lelaki yang dulu sederhana dan penuh cinta, kini berubah jadi sosok dingin yang diselimuti rasa bersalah dan dendam. Ia menatap langit malam Wonogiri yang gelap tanpa bintang, lalu bergumam pelan, "Kenapa semua harus begini? Ya, Allah, aku cuma pengen hidup tenang." Namun, entah mengapa, malam itu ada bisikan di hatinya yang membuatnya gelisah. Rasa marah yang ia tahan selama ini perlahan berubah jadi api kecil yang menyala di dalam dadanya. Dan api itu, tanpa ia sadari, akan membesar, membakar semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Malam itu, Wonogiri seolah sunyi, tapi di warung kecil dekat pasar, ada satu jiwa yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan perang itu baru saja dimulai. Langit Wonogiri malam itu tampak kelabu. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Pertanda hujan baru saja reda. Di pinggir pasar Giriwono, asap tipis masih keluar dari tungku arang milik Rendra yang belum padam sejak sore. Warungnya sepi. Hanya tersisa beberapa gelas kosong dan sisa tusukan di ember plastik. Ia duduk sendirian di bangku panjang. Matanya kosong menatap arang yang perlahan padam. Di kepalanya, suara Nita terus terngiang, kata-kata tajam yang menuduhnya tak bertanggung jawab, tak berguna, dan hanya tahu berdagang. Setiap kalimat yang terucap dari mulut wanita itu terasa seperti batu yang menghantam dadanya. Berkali-kali, "Kalau kamu benar-benar bapaknya, buktikan." Kalimat itu tak mau hilang dari pikirannya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Napasnya berat. Di dada, rasa sesak bercampur kecewa, amarah, dan rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Kenapa semuanya selalu salah di matanya? Gumamnya pelan. Padahal, aku cuma berjuang buat mereka. Suara hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Air menetes dari atap seng, memantul di ember kosong, menghasilkan bunyi monoton yang membuat suasana makin muram. Rendra menatap langit yang hitam pekat. Dalam pikirannya, semua beban hidup bercampur jadi satu. Harga daging yang naik, pelanggan berkurang, utang yang belum lunas, dan tekanan dari mantan istrinya. Ia berdiri, menatap gerobaknya. Papan bertuliskan, "Bakso bakar Rendra," mulai pudar. Tiba-tiba, entah karena lelah atau amarah, ia menendang tong sampah kecil di sebelah gerobak hingga terjatuh. Suara dentingnya memecah sunyi malam. Ia menunduk lagi, memegangi kepala, menyesal. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang tak mampu lagi menahan beban. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari kejauhan, sosok yang tak asing berjalan di bawah payung. Wajah itu Nita. Ia mengenakan jaket tebal dan menenteng tas kecil. Rendra menatap tak percaya. "Nita, ngapain kamu malam-malam gini?" Nita menurunkan payung dan berdiri di depan warung. Matanya tampak tajam. "Aku cuma mau balikin barang Rafa. Buku sekolahnya ketinggalan waktu kamu datang kemarin." Nada suaranya datar. Tapi Rendra bisa merasakan jarak yang begitu dingin di antara mereka. Ia menerima tas itu tanpa berkata apa-apa. Hanya suara hujan yang menemani. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Nita melanjutkan, "Mas, aku juga mau bilang sesuatu. Tolong, jangan sering datang ke rumah. Aku nggak mau tetangga ngomong macam-macam. Dan kalau kamu bener-bener sayang sama Rafa, cukup kirim uang aja. Nggak usah banyak alasan." Rendra menggenggam tas itu erat. Suaranya bergetar. "Kamu pikir aku nggak berusaha, Nita? Aku kerja tiap hari, dari pagi sampai malam. Kamu kira mudah jualan sekarang? Harga daging naik, pelanggan kabur, tapi aku tetap berjuang." Nita menatapnya dengan wajah letih. "Aku tahu,
kamu kerja keras. Tapi aku juga capek, Mas. Capek lihat kamu datang, cuma buat marah atau menangis. Aku cuma pengen tenang. Rendra menatap dalam mata wanita itu. Dalam cahaya redup, ia bisa melihat wajah Nita yang masih sama. Lembut, tapi kini penuh jarak. Ia menahan napas sejenak, lalu berkata dengan nada lirih. Kamu tahu nggak, tiap malam aku ngelihat foto Rafa sebelum tidur. Aku berjuang bukan buat siapa-siapa, tapi buat dia. Tapi, kamu malah bikin aku seolah nggak pantas jadi ayah. Nita terdiam. Hujan semakin deras, air menetes dari ujung tenda warung, hingga membasahi sandal mereka. Aku cuma ingin kamu sadar, Mas. Katanya akhirnya, kalau hidup itu bukan cuma tentang kerja keras, tapi juga tentang tanggung jawab dan hati. Kalimat itu, meski terdengar lembut, justru menyalakan bara di dada Rendra. Ia merasa seperti ditampar berkali-kali oleh kenyataan yang pahit. Aku ini manusia, Nita. Aku punya hati juga. Kamu pikir aku nggak tanggung jawab? Aku nggak kabur dari hidupku. Aku cuma berjuang. Suaranya meninggi tanpa sadar. Nita melangkah mundur sedikit. Tapi perjuanganmu selalu salah arah, Mas. Kamu sibuk membuktikan sesuatu, tapi lupa caranya menjadi tenang. Hening. Kembali. Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajah mereka yang tegang. Rendra menunduk lama, lalu berkata lirih, kamu benar-benar udah nggak punya perasaan sama aku ya? Nita menatapnya dengan mata sendu. Perasaan itu masih ada. Tapi sekarang udah beda. Aku nggak bisa balik, Mas. Luka di antara kita terlalu dalam. Kata-kata itu membuat Rendra terpaku. Dadanya terasa nyeri, seperti ditekan batu besar. Ia menatap Nita, mencoba tersenyum, tapi gagal. Air matanya menetes, tanpa ia sadari. Aku cuma pengen semuanya balik kayak dulu, bisiknya. Nita menunduk. Kadang, nggak semua yang pecah bisa disatukan lagi. Hujan makin deras. Rendra berdiri diam dalam dingin yang menusuk. Dalam pikirannya, satu sisi ingin memohon, tapi sisi lain penuh amarah, karena merasa direndahkan. Suara hujan yang semula menenangkan, kini berubah seperti ribuan jarum yang menusuk telinganya. Ia menatap arang yang masih menyala di tungku. Bara merah itu tampak seperti refleksi isi hatinya. Panas, menyakitkan, tapi tak tahu harus padam bagaimana. Nita melangkah mundur, hendak pergi. Aku pamit, Mas. Jangan datang ke rumah lagi. Kalimat itu seperti palu terakhir yang memukul hatinya hingga retak. Berarti, kamu bener-bener udah anggap aku nggak ada ya? Suara Rendra bergetar. Nita berhenti sebentar di depan warung, menatapnya dengan mata sendu. Aku nggak pernah anggap kamu nggak ada, Mas. Aku cuma belajar menerima kalau kamu udah bukan bagian dari hidupku lagi. Setelah itu, ia berbalik. Berjalan cepat di bawah hujan. Bayangan tubuhnya perlahan hilang. Di balik kabut malam Wonogiri, Rendra berdiri mematung, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Dingin malam menusuk sampai tulang, tapi hatinya jauh lebih beku. Ia menatap bara arang yang mulai padam, lalu perlahan duduk. Tangannya gemetar, bibirnya kering. Dalam benaknya, bayangan masa lalu berputar seperti film lama, tawa Nita, senyum Rafa, dan rumah kecil yang dulu hangat, kini hanya tinggal kenangan. Di tengah keheningan itu, Rendra mulai berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin aku memang nggak pantas. Tapi kenapa mereka harus pergi pas aku lagi berjuang? Ia menggenggam tanah yang lembab, menatap tangan yang kotor oleh jelaga dan air hujan. Di balik keputusasaan itu, muncul bisikan-bisikan kecil di dalam dirinya, suara hati yang lemah, tapi berbahaya. Suara itu berkata pelan, kalau semua udah hancur, apalagi yang perlu dijaga? Malam itu, hujan tak kunjung berhenti, dan di warung kecil dekat pasar Wonogiri, seorang pria duduk di tengah gelap, menatap arang yang padam. Sementara dalam dadanya, amarah dan kesedihan perlahan tumbuh menjadi api yang lebih besar. Ia tak tahu, malam itu menjadi awal dari langkah yang akan mengubah segalanya, langkah yang kelak disesalinya seumur hidup. Pagi itu, Wonogiri diselimuti kabut tipis. Udara terasa lembab dan dingin. Namun di sepanjang jalan Pasar Giriwono, aktivitas sudah kembali bergeliat.
Pedagang sayur membuka lapak, tukang becak bersiul menunggu penumpang. Dan aroma khas kota kecil itu kembali terasa, tenang, tapi hidup. Di tengah keramaian itu, warung bakso bakar Rendra tetap berdiri dengan tenda biru yang mulai kusam. Setelah malam penuh emosi dan air mata, Rendra tetap membuka warungnya seperti biasa, seolah tak terjadi apapun. Pagi itu, ia datang lebih awal. Ia menyiapkan bahan bakar, meracik bumbu, dan membersihkan Mahameya dengan raut wajah tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kosong, gerakannya kaku, seperti orang yang kehilangan rasa. Bara arang menyala perlahan, disertai suara desis minyak yang menetes. Asap tipis menari-nari di udara, membawa aroma daging yang terbakar, menggoda siapapun yang melintas di depan warung. Tak lama kemudian, pelanggan mulai berdatangan. "Mas Rendra, seperti biasa ya. 2 tusuk bakso bakar pedas," seru seorang pelanggan tetap, seorang bapak paruh baya yang setiap sore selalu mampir. "Siapa?" jawab Rendra datar. Tangannya terampil menyiapkan tusukan, membalurkan saus, lalu meletakkannya di atas bara api yang menyala merah. Aroma yang keluar hari itu luar biasa, lebih harum dari biasanya, lebih tajam, lebih menggoda. Bahkan beberapa orang yang lewat berhenti karena mencium bau sedap yang menyeruak dari warung itu. "Wah, Mas Rendra, tambah enak aja nih baksonya," kata seorang ibu muda sambil tertawa kecil. Rendra hanya tersenyum tipis. "Iya Bu, mungkin karena bumbunya pas aja hari ini." Dalam beberapa jam, warungnya kembali ramai seperti dulu. Pelanggan duduk berdesakan, beberapa bahkan rela antre di bawah payung sambil menunggu giliran. Suara bara berdesis, tawa pelanggan terdengar di sana-sini, dan uang kembali mengalir di laci warung itu. Namun tak ada yang tahu, di balik senyum tenang Rendra, ada sesuatu yang bergemuruh di dalam dirinya. Ia bekerja dengan gerakan mekanis, seperti sedang melupakan sesuatu. Atau mungkin sengaja tidak ingin mengingatnya. Malam semakin larut, tapi pelanggan tak kunjung surut. Seorang pemuda datang membawa pacarnya. "Mas, baksonya 1 porsi pedes banget." "Ya," katanya, "bakso di sini lagi viral." Rendra menatap sekilas. "Viral? Viral?" tanyanya pelan. "Iya, Mas." Orang-orang bilang, rasa bakso Mas Rendra sekarang makin beda. Lebih gurih, lebih mantep. Pokoknya enak banget. Pemuda itu tertawa puas. Tak tahu kalau kata-katanya membuat dada Rendra terasa sesak. Ia menunduk, tersenyum tipis, dan menjawab, "Iya, mungkin karena saya masaknya pakai hati." Jawaban itu disambut tawa ringan pelanggan. Tapi, di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang berat dan menyakitkan yang hanya Rendra tahu maknanya. Beberapa hari kemudian, warung itu semakin ramai. Setiap sore, antrean pembeli makin panjang. Bahkan, ada yang datang dari kecamatan lain, hanya untuk mencicipi bakso bakar yang katanya punya rasa ajaib. Uang pun mulai mengalir deras. Dalam 1 minggu, penghasilannya naik 2 kali lipat dari biasanya. Tapi anehnya, setiap kali ia menghitung uang di malam hari, wajahnya tak pernah menunjukkan kebahagiaan. Matanya tetap kosong, seperti seseorang yang tengah kehilangan arah. Ia jarang bicara dengan pedagang lain. Biasanya ia ramah, suka bercanda. Tapi kini, lebih sering diam. Bahkan, saat dipuji pelanggan pun, ia hanya menunduk. "Mas Rendra, rahasianya apa sih? Kok bisa seenak ini?" tanya seorang pelanggan. Ia hanya menjawab pendek. "Rahasia dapur Bu." Malam demi malam berlalu, dan Wonogiri mulai kembali membicarakan sosoknya. "Bakso bakar Rendra itu luar biasa loh. Bumbunya kaya banget. Rasanya nggak bisa dilupain," kata orang-orang di warung kopi, di pasar, bahkan di media sosial lokal. Namun di sisi lain, bisik-bisik aneh mulai terdengar. Beberapa warga mengaku mencium bau ganjil dari arah belakang warungnya setiap malam. Bukan bau arang atau daging, tapi sesuatu yang tak biasa, menusuk hidung dan sulit dijelaskan. Tapi karena Rendra dikenal baik, tak ada yang berani menuduh. "Ah, mungkin cuma sisa pembakaran," kata seorang warga mencoba menenangkan. Suatu malam, seorang pemuda yang sering membantu Rendra membersihkan warung
datang lebih malam dari biasanya. Ketika ia melangkah ke dapur belakang untuk menaruh ember, ia mendengar suara aneh, seperti gemericik air dan gesekan logam. Ia memanggil pelan, "Mas Rendra?" Tapi tak ada jawaban. Karena penasaran, ia mengintip sedikit, tapi kemudian buru-buru pergi. Wajahnya pucat. Sejak malam itu, ia tak pernah datang membantu lagi. Sementara itu, di rumah lain di sudut kota Wonogiri, keluarga Nita mulai kebingungan. Sudah beberapa hari, mereka tak melihat Nita pulang ke rumahnya. Ponselnya tak aktif, dan tetangga pun tak tahu kemana ia pergi. Awalnya mereka mengira Nita hanya berkunjung ke rumah saudara. Tapi ketika sudah seminggu tanpa kabar, mereka mulai cemas. Mereka melapor ke pihak berwajib. Polisi mulai mencari jejak terakhirnya. Menanyai tetangga, teman kerja, bahkan mantan suaminya, Rendra. Ketika polisi datang ke warungnya, Rendra tampak tenang. Ia menjawab sopan setiap pertanyaan. "Iya, Pak. Terakhir ketemu Nita itu malam dia datang ke sini buat ngasih barang Rafa. Setelah itu saya nggak tahu apa-apa." Polisi hanya mengangguk dan mencatat keterangannya. Tak ada yang mencurigakan dalam nada suaranya. Namun seorang warga yang melihat dari kejauhan berkata pelan, "Heran ya, waktu ditanya polisi, wajahnya Mas Rendra datar banget. Kayak nggak kaget sama sekali." Hari-hari berikutnya, warung itu tetap ramai. Bahkan semakin ramai. Orang-orang datang berduyun-duyun, memuji aroma baksonya yang makin istimewa. Bagi mereka, itu cuma kenikmatan biasa. Tapi bagi Rendra, setiap pujian terasa seperti beban yang semakin berat menekan dadanya. Setiap malam, setelah pelanggan terakhir pergi, ia duduk sendiri di kursi kayu. Matanya menatap bara arang yang masih menyala, bibirnya gemetar pelan, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tertahan. Kadang ia bicara sendiri, lirih seperti orang berbisik. "Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa aku nggak bisa berhenti?" Angin malam meniup asap arang ke arah wajahnya. Dalam kabut tipis itu, Rendra menatap sekeliling warungnya, kursi, meja dan alat masak, yang kini terasa asing baginya. Dulu, tempat ini adalah sumber kebanggaannya. Tapi kini, setiap kali ia menatap bara yang menyala, yang ia rasakan hanyalah rasa takut dan penyesalan. Namun anehnya, meski hatinya gelisah, warung itu terus berkembang, seperti ada tangan tak terlihat yang memaksa Rendra untuk tetap berjualan, tetap tersenyum, tetap melayani pelanggan yang datang. Ia tak bisa berhenti. Meski batinnya sudah lelah, setiap kali bara arang menyala, Rendra menatapnya lama. Lalu berkata dalam hati, "Kalau waktu bisa diputar, aku pengen semua ini nggak pernah terjadi." Tapi waktu tak pernah kembali. Dan kehidupan di Wonogiri berjalan seperti biasa. Orang-orang makan, tertawa, dan memuji kelezatan bakso bakar yang kini jadi buah bibir seluruh kota. Tak ada yang tahu bahwa di balik aroma nikmat yang menguar dari warung kecil itu, tersimpan kisah yang kelam. Kisah tentang seseorang yang berusaha menutupi luka besar dengan rasa manis dari bumbu bakarannya, dan seiring malam makin larut, arang di warung itu terus menyala, merah, panas, dan penuh rahasia. Malam-malam di Wonogiri mulai terasa ganjil sejak beberapa minggu terakhir. Udara di sekitar pasar Giriwono kadang dipenuhi aroma yang tidak biasa. Samar-samar mirip daging panggang, tapi lebih tajam, lebih pekat. Warga awalnya tak begitu peduli. Mereka hanya mengira itu sisa pembakaran dari warung yang makin ramai, warung bakso bakar Rendra. Tapi makin lama, aroma itu terasa aneh. Suatu malam, seorang ibu penjual sayur yang biasa berjualan tak jauh dari warung Rendra berbisik kepada tetangganya. "Bu, sampean nyium nggak? Bau apa ya? Tiap malam, dari arah warungnya Mas Rendra." Tetangganya mengangguk pelan. "Iya, saya juga nyium, tapi siang nggak ada baunya. Aneh. Cuma malam aja." Bisik-bisik itu makin menyebar. Tapi di siang hari, warung itu selalu ramai. Orang-orang tak mungkin curiga pada tempat yang justru jadi kebanggaan kota kecil mereka. Bakso paling enak di Wonogiri. Begitu orang-orang menjulukinya.
Namun di balik senyum pelanggan yang menikmati rasa lezat itu, ada sesuatu yang tak terlihat sedang menebar kegelisahan. Rendra sendiri tampak makin berbeda. Ia jarang bercanda, sering melamun di depan bara arang yang menyala. Kalau dulu ia rajin menyapa para pedagang lain, kini ia lebih banyak diam. Terkadang, orang melihatnya bicara sendiri sambil menatap arang yang menyala, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Mas, Rendra sekarang aneh ya," ujar seorang pemuda yang sering membeli dagangan di sana. "Dulu ramah banget. Sekarang, kayak orang kepikiran berat." "Iya," sahut pelanggan lain. "Tapi masakannya makin enak loh. Nggak ngerti lagi. Rasa bumbunya kayak beda." Rendra hanya tersenyum tipis setiap kali dipuji. Tapi di matanya, senyum itu tak sampai ke hati. Ada guratan letih dan bayangan cemas yang mulai tampak jelas. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, Rendra membersihkan warungnya. Ia menyalakan lampu kecil di dapur belakang dan mengelap peralatan dengan tangan gemetar. Suara jangkrik dari luar terdengar sayup-sayup, bercampur dengan hembusan angin malam yang dingin. Sesekali, ia menatap ke arah kursi di sudut warung. Tempat di mana dulu, Nita pernah duduk sambil menunggu pesanan. Kini kursi itu kosong. Tapi setiap malam, bayangan masa lalu selalu muncul di sana. Kadang Rendra menatap lama ke kursi itu, seolah sedang berbicara dengan seseorang. "Lihat, Nit, warung ini makin ramai. Aku berhasil kan?" katanya, lirih. Namun, setelah beberapa detik, nada suaranya berubah menjadi getir. "Tapi kenapa aku malah merasa sepi? Kenapa setiap bau arang ini bikin aku gelisah?" Ia menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya jatuh di meja yang dingin. Ada rasa bersalah yang tumbuh dari hari ke hari. Tapi ia menekannya, berusaha tetap bertahan di balik senyum palsu yang ia tunjukkan pada dunia. Sementara itu, kabar tentang hilangnya Nita makin ramai. Polisi mulai melakukan penyelidikan lebih serius. Mereka menanyai tetangga, mencari jejak komunikasi terakhir, bahkan memeriksa pinggiran sungai dan area sepi di sekitar pasar. Namun, hasilnya nihil. Nita seperti menghilang begitu saja. Beberapa warga mulai mengaitkan keanehan itu dengan warung Rendra. "Bukannya malam terakhir Nita kelihatan di warungnya Mas Rendra?" tanya seorang ibu di warung kopi. "Katanya sih, iya. Tapi Rendra udah diperiksa. Nggak ada bukti apa-apa," sahut yang lain. Tapi kok pas polisi datang, saya lihat Mas Rendra pucat banget. Tangan gemetaran, kayak orang ketakutan." Gosip itu menyebar cepat. Tapi tetap saja, orang datang ke warungnya. Mereka tidak tahu harus percaya siapa. Di satu sisi, rasa baksonya begitu lezat. Tapi di sisi lain, cerita-cerita misterius tentang hilangnya Nita mulai menghantui pikiran warga. Suatu sore, seorang pelanggan baru datang dari luar kota. Ia mendengar cerita dari teman bahwa ada warung bakso bakar terkenal di Wonogiri. Ia duduk di kursi paling depan dan memesan 1 porsi. Begitu mencicipi gigitan pertama, ia langsung berkata, "Mas, ini beneran enak banget. Rasa dagingnya beda. Lembut tapi kuat." Rendra hanya tersenyum datar. "Terima kasih, Mas. Saya senang kalau cocok." Namun di dalam hatinya, pujian itu bukan lagi kebanggaan. Justru rasa takut. Karena setiap kali mendengar orang memuji rasa baksonya, jantungnya berdegup lebih cepat. Seolah ada sesuatu yang terus mengingatkannya pada malam yang kelam itu. Malam itu, ketika warung hampir tutup, datang seorang bapak paruh baya yang dulu kenal baik dengannya. "Mas Rendra? Boleh tanya?" "Boleh, Pak." "Kenapa ya? Dulu kan istrimu, si Mbak Nita, sering bantu di warung sini. Sekarang kok nggak pernah kelihatan lagi? Di mana?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menggores batinnya. Ia tersenyum paksa. "Oh, dia sibuk, Pak. Udah kerja di luar kota katanya." Bapak itu mengangguk, tapi tatapannya ragu. Gitu ya. Soalnya saya dengar-dengar keluarga di rumahnya bilang udah seminggu nggak bisa dihubungi." Rendra hanya menunduk. Tangannya yang memegang kipas pemanggang bergetar halus. Bara api di hadapannya berkobar kecil, cahayanya menyorot wajahnya yang tampak tegang. Setelah bapak itu pergi, Rendra duduk lama. Napasnya
berat. Ia tahu, waktunya tak lama lagi sebelum semua mulai mengarah padanya. Beberapa hari kemudian, polisi datang kembali. Kali ini mereka tak sendiri, tapi bersama beberapa warga. Mereka memeriksa area belakang warung Rendra dengan lebih teliti. Rendra mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Cuma pemeriksaan biasa, Mas. Ada laporan warga soal bau aneh, kata salah satu petugas. Rendra berusaha tersenyum. Oh, mungkin sisa arang aja, Pak. Kadang kalau arang basah, baunya aneh. Namun ketika salah satu petugas membuka pintu dapur kecil di belakang, suasana berubah. Mereka saling pandang, lalu memanggil tim tambahan untuk menyelidiki lebih dalam. Warga yang menonton dari jauh mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat panik, sebagian lagi penasaran. Mas Rendra, tolong ikut ke pos sebentar, kata petugas dengan nada tegas. Rendra diam. Ia menunduk pelan. Wajahnya pucat, langkah kakinya berat ketika mengikuti petugas keluar dari warung. Malam itu, Wonogiri berubah menjadi ramai. Lampu-lampu polisi menyala biru merah di depan warung yang dulu menjadi kebanggaan warga. Pelanggan yang dulu datang dengan tawa, kini berdiri dengan wajah tegang, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Rendra duduk di kursi panjang di kantor polisi, menatap kosong ke dinding putih. Ia tidak melawan, tidak berteriak, hanya diam. Seperti seseorang yang sudah lama tahu bahwa hari itu pasti datang. Dalam hati kecilnya, ia berbisik. Andai waktu bisa diulang, aku cuma ingin jadi ayah yang baik. Bukan begini. Akhirnya, di luar sana, warungnya yang dulu ramai, kini disegel. Asap arang yang biasanya mengepul, kini tak lagi terlihat. Tapi aroma yang aneh itu masih menggantung di udara, seperti sisa kenangan yang menolak hilang. Dan di Wonogiri, orang-orang mulai bicara dengan nada pelan, setiap kali melewati bekas warung itu. Dulu enak banget baksonya, tapi sekarang nggak ada yang berani ke sana. Sore itu, langit Wonogiri tampak muram. Awan kelabu menggantung di atas pasar Giriwono, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Warung bakso bakar Rendra masih tampak seperti hari-hari biasa. Asap arang mengepul, pelanggan datang silih berganti, dan aroma sedap khas daging bakar masih menguar ke jalanan. Namun di balik keramaian itu, ada mata-mata yang mengawasi. Sejak beberapa hari terakhir, polisi memang sudah menempatkan petugas berpakaian sipil di sekitar warung. Mereka memantau aktivitas Rendra, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Sementara itu, laporan warga tentang bau aneh di malam hari makin banyak diterima. Semuanya mengarah ke satu tempat, warung milik Rendra. Menjelang malam, ketika pelanggan mulai berkurang, 2 mobil patroli tanpa tanda tiba di dekat lokasi. Lampunya sengaja dimatikan. Petugas turun pelan-pelan, membawa senter dan dokumen surat izin penggeledahan. Warga sekitar yang melihat dari kejauhan mulai berdatangan, membentuk kerumunan kecil. Mereka berbisik-bisik, sebagian penasaran, sebagian tak percaya. Mas Rendra diperiksa lagi? Iya, katanya polisi mau ngecek dapur belakang. Ah, mana mungkin orang sebaik dia punya masalah. Mungkin cuma salah paham, tapi malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduk berdiri. Sunyi yang menegangkan, seolah seluruh Wonogiri menahan napas. Rendra masih di dalam warung, sedang membersihkan sisa arang ketika seorang petugas mengetuk pelan. Selamat malam, Mas Rendra. Ia menoleh, agak terkejut. Oh, malam Pak. Ada apa lagi ya? Kami cuma ingin melanjutkan pemeriksaan. Ada beberapa laporan tambahan dari warga. Mohon kerjasamanya. Rendra menatap lama wajah petugas itu. Dari sorot matanya, ia tahu. Kali ini berbeda. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Silakan Pak. Saya nggak keberatan. Petugas masuk, disusul beberapa orang lainnya. 2 orang langsung menuju dapur belakang dengan membawa senter. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi kipas arang yang masih berputar pelan. Rendra duduk di kursi depan warung. Matanya menatap kosong ke arah jalan. Ia tidak bicara, tidak juga bertanya. Tangannya gemetar halus di pangkuan. Sementara di luar,
warga semakin banyak berdatangan. Lampu-lampu warung sebelah ikut padam, dan pasar yang biasanya ramai, kini sepi menegangkan. Dari dapur belakang, suara langkah petugas terdengar pelan tapi pasti. "Sini, tolong senterin bagian sudut itu," kata salah satu petugas. Mereka menunduk, memeriksa setiap celah, setiap peralatan, setiap ember dan tong penyimpanan. Salah satu petugas berhenti di dekat tungku besar yang sudah dingin. Ia menatapnya lama, lalu memanggil rekan yang membawa alat pemeriksaan. "Coba cek bagian dalamnya." Beberapa menit kemudian, suasana berubah. Petugas-petugas itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berjalan ke depan, menghampiri atasannya dengan wajah tegang. "Pak, kami menemukan sesuatu. Sebaiknya Bapak lihat sendiri." Petugas senior berjalan cepat ke belakang. Rendra masih duduk diam, matanya menunduk, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Ketika lampu senter menyorot area dapur itu, udara di sekitar terasa makin berat. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Salah satu petugas berbisik pelan, "Aloh, ini enggak mungkin." Yang lain menelan ludah, lalu berkata, "Panggil tim forensik, sekarang juga." Beberapa polisi segera bergerak cepat. Di luar, suara radio komunikasi terdengar, memanggil tim bantuan dari kantor pusat. Warga yang tadinya hanya berbisik, kini mulai gaduh. Mereka mencoba mendekat, tapi garis polisi segera dipasang. "Ada apa, Pak? Ada apa?" teriak beberapa warga dari luar pagar pasar. Petugas hanya berkata tegas, "Tolong mundur, jangan mendekat dulu." Sementara itu, Rendra masih duduk di kursi depan warung. Matanya kosong menatap bara yang mulai padam. Cahaya merahnya memantul di wajahnya yang pucat. Salah satu petugas mendekat dan berkata pelan, "Mas Rendra, tolong ikut kami ke kantor." Rendra tidak melawan. Ia hanya mengangguk pelan. Langkahnya gontai, matanya menunduk, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Seolah semua tenaga sudah pergi dari tubuhnya. Ketika ia melangkah keluar warung, sorot lampu dari kendaraan polisi membuat wajahnya tampak jelas di depan warga. Beberapa orang menutup mulut, tak percaya. "Itu Mas Hendra." "Nggak mungkin. Dia orang baik." "Ya Allah, jadi kabar itu benar." Petugas menggiringnya menuju mobil. Dalam perjalanan pendek itu, Rendra menatap sekilas warungnya. Tenda biru, papan kayu bertuliskan "Bakso Bakar Rendra", dan tungku yang masih mengepulkan asap tipis. Ia menatapnya lama sekali, seolah sedang mengucapkan selamat tinggal. Di kantor polisi, suasana hening. Beberapa petugas senior menatap Rendra dari balik meja. Ia duduk diam, menatap lantai. Tak ada bantahan, tak ada tangisan, hanya diam yang panjang. Salah satu penyidik bertanya dengan suara datar, "Mas Rendra, kami tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi semua petunjuk mengarah ke sini. Kami hanya ingin tahu satu hal." "Kenapa?" Rendra mendongak perlahan. Wajahnya pucat. Matanya sembab tapi tajam. Ia membuka mulutnya pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan. "Aku nggak tahu kenapa bisa sejauh ini, Pak. Aku cuma pengen tenang. Tapi malam itu semuanya terjadi begitu cepat." Ia menunduk lagi. Tangannya menggenggam erat lututnya, lalu berkata pelan tapi jelas, "Saya nggak mau membela diri. Saya cuma ingin bilang, saya nyesel." Setelah itu, ruangan kembali hening. Hanya suara pena yang mencatat setiap kalimatnya, berita tentang penggerebekan warung Bakso Bakar Rendra menyebar cepat ke seluruh Wonogiri. Dalam semalam, seluruh kota gempar. Warung yang dulu terkenal karena rasanya yang luar biasa, kini berubah menjadi tempat yang tak ingin didekati. Siapapun, beberapa warga bahkan masih datang ke depan warung hanya untuk melihat dari jauh. Berdiri dalam diam, sambil menunduk. "Dulu saya sering makan di sini. Rasanya memang enak banget," kata seorang pemuda. Tapi siapa sangka, di balik kelezatan itu, ada cerita kelam. Balas yang lain dengan lirih. Tenda biru itu kini ditutup rapat dengan garis polisi. Arang di pemanggang sudah dingin, dan papan nama di depannya mulai miring diterpa angin malam. Warung itu kini hanyalah bayangan masa lalu dari sebuah usaha yang dulu penuh kebanggaan, dan di balik semua hiruk-pikuk itu, Rendra duduk di balik jeruji, memejamkan mata.
Setiap kali ia mengingat wajah anaknya, Rafa, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "Ayah minta maaf, Nak," bisiknya pelan. "Ayah cuma pengen kamu tahu. Ayah berjuang karena sayang. Tapi ayah salah jalan." Di luar sel, suara hujan turun pelan. Wonogiri malam itu kembali sunyi. Tapi sunyi yang lain. Sunyi yang menandakan sesuatu telah berakhir. Warung bakso bakar itu kini tinggal kenangan. Dan orang-orang akan selalu mengingatnya, bukan karena rasa nikmat yang dulu memikat, melainkan karena kisah di baliknya yang mengguncang hati seluruh kota. Sore itu, langit Wonogiri tampak muram. Awan kelabu menggantung di atas pasar Giriwono, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Warung bakso bakar Rendra masih tampak seperti hari-hari biasa. Asap arang mengepul, pelanggan datang silih berganti, dan aroma sedap khas daging bakar masih menguar ke jalanan. Namun di balik keramaian itu, ada mata-mata yang mengawasi. Sejak beberapa hari terakhir, polisi memang sudah menempatkan petugas berpakaian sipil di sekitar warung. Mereka memantau aktivitas Rendra, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Sementara itu, laporan warga tentang bau aneh di malam hari makin banyak diterima. Semuanya mengarah ke satu tempat, warung milik Rendra. Menjelang malam, ketika pelanggan mulai berkurang, 2 mobil patroli tanpa tanda tiba di dekat lokasi. Lampunya sengaja dimatikan. Petugas turun pelan-pelan, membawa senter dan dokumen surat izin penggeledahan. Warga sekitar yang melihat dari kejauhan mulai berdatangan, membentuk kerumunan kecil. Mereka berbisik-bisik. Sebagian penasaran, sebagian tak percaya. "Mas Rendra diperiksa lagi?" "Iya. Katanya polisi mau ngecek dapur belakang." "Ah, mana mungkin orang sebaik dia punya masalah. Mungkin cuma salah paham." Tapi malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduk berdiri, sunyi yang menegangkan. Seolah seluruh Wonogiri menahan napas. Rendra masih di dalam warung, sedang membersihkan sisa arang ketika seorang petugas mengetuk pelan. "Selamat malam, Mas Rendra." Ia menoleh, agak terkejut. "Oh, malam Pak. Ada apa lagi ya?" "Kami cuma ingin melanjutkan pemeriksaan. Ada beberapa laporan tambahan dari warga. Mohon kerjasamanya." Rendra menatap lama wajah petugas itu. Dari sorot matanya, ia tahu kali ini berbeda. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. "Silakan Pak, saya nggak keberatan." Petugas masuk, disusul beberapa orang lainnya. 2 orang langsung menuju dapur belakang dengan membawa senter. Suasana hening, hanya terdengar bunyi kipas arang yang masih berputar pelan. Rendra duduk di kursi depan warung, matanya menatap kosong ke arah jalan. Ia tidak bicara, tidak juga bertanya. Tangannya gemetar halus di pangkuan, sementara di luar, warga semakin banyak berdatangan. Lampu-lampu warung sebelah ikut padam, dan pasar yang biasanya ramai kini sepi menegangkan. Dari dapur belakang, suara langkah petugas terdengar pelan tapi pasti. "Sini, tolong senterin bagian sudut itu," kata salah satu petugas. Mereka menunduk, memeriksa setiap celah, setiap peralatan, setiap ember dan tong penyimpanan. Salah satu petugas berhenti di dekat tungku besar yang sudah dingin. Ia menatapnya lama, lalu memanggil rekan yang membawa alat pemeriksaan. "Coba cek bagian dalamnya." Beberapa menit kemudian, suasana berubah. Petugas-petugas itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berjalan ke depan, menghampiri atasannya dengan wajah tegang. "Pak, kami menemukan sesuatu. Sebaiknya Bapak lihat sendiri." Petugas senior berjalan cepat ke belakang. Rendra masih duduk diam, matanya menunduk, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Ketika lampu senter menyorot area dapur itu, udara di sekitar terasa makin berat. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Salah satu petugas berbisik pelan, "Aloh, ini nggak mungkin." Yang lain menelan ludah, lalu berkata, "Panggil tim forensik." Sekarang juga, beberapa polisi segera bergerak cepat. Di luar, suara radio komunikasi terdengar, memanggil tim bantuan dari kantor pusat. Warga yang tadinya hanya berbisik, kini mulai gaduh. Mereka mencoba mendekat, tapi garis polisi segera dipasang.
"Ada apa, Pak? Ada apa?" teriak beberapa warga dari luar pagar pasar. Petugas hanya berkata tegas, "Tolong mundur, jangan mendekat dulu." Sementara itu, Rendra masih duduk di kursi depan warung. Matanya kosong menatap bara yang mulai padam. Cahaya merahnya memantul di wajahnya yang pucat. Salah satu petugas mendekat dan berkata pelan, "Mas Rendra, tolong ikut kami ke kantor." Rendra tidak melawan. Ia hanya mengangguk pelan. Langkahnya gontai, matanya menunduk, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Seolah semua tenaga sudah pergi dari tubuhnya ketika ia melangkah keluar warung. Sorot lampu dari kendaraan polisi membuat wajahnya tampak jelas di depan warga. Beberapa orang menutup mulut, tak percaya. "Itu Mas Hendra? Nggak mungkin. Dia orang baik." "Ya Allah." Jadi kabar itu benar? Petugas menggiringnya menuju mobil. Dalam perjalanan pendek itu, Rendra menatap sekilas warungnya. Tenda biru, papan kayu bertuliskan, "Bakso bakar Rendra," dan tungku yang masih mengepulkan asap tipis. Ia menatapnya lama sekali, seolah sedang mengucapkan selamat tinggal. Di kantor polisi, suasana hening. Beberapa petugas senior menatap Rendra dari balik meja. Ia duduk diam, menatap lantai. Tak ada bantahan, tak ada tangisan, hanya diam yang panjang. Salah satu penyidik bertanya dengan suara datar, "Mas Rendra, kami tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi semua petunjuk mengarah ke sini. Kami hanya ingin tahu satu hal. Kenapa?" Rendra mendongak perlahan. Wajahnya pucat, matanya sembab tapi tajam. Ia membuka mulutnya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. "Aku nggak tahu kenapa bisa sejauh ini, Pak. Aku cuma pengen tenang. Tapi malam itu, semuanya terjadi begitu cepat." Ia menunduk lagi. Tangannya menggenggam erat lututnya. Lalu berkata pelan, tapi jelas, "Saya nggak mau membela diri. Saya cuma ingin bilang, saya nyesel." Setelah itu, ruangan kembali hening. Hanya suara pena yang mencatat setiap kalimatnya. Berita tentang penggerebekan warung bakso bakar Rendra menyebar cepat ke seluruh Wonogiri. Dalam semalam, seluruh kota gempar. Warung yang dulu terkenal karena rasanya yang luar biasa, kini berubah menjadi tempat yang tak ingin didekati. Siapapun, beberapa warga, bahkan masih datang ke depan warung, hanya untuk melihat dari jauh. Berdiri dalam diam sambil menunduk. "Dulu, saya sering makan di sini. Rasanya memang enak banget," kata seorang pemuda. Tapi siapa sangka, di balik kelezatan itu, ada cerita kelam. Balas yang lain dengan lirih, tenda biru itu kini ditutup rapat dengan garis polisi. Arang di pemanggang sudah dingin. Dan papan nama di depannya mulai miring, diterpa angin malam. Warung itu kini hanyalah bayangan masa lalu, dari sebuah usaha yang dulu penuh kebanggaan, dan di balik semua hiruk-pikuk itu, Rendra duduk di balik jeruji, memejamkan mata. Setiap kali ia mengingat wajah anaknya, Rafa, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "Ayah minta maaf, Nak," bisiknya pelan. "Ayah cuma pengen kamu tahu. Ayah berjuang karena sayang. Tapi, ayah salah jalan." Di luar sel, suara hujan turun pelan. Wonogiri malam itu kembali sunyi. Tapi sunyi yang lain. Sunyi yang menandakan sesuatu telah berakhir. Warung bakso bakar itu kini tinggal kenangan. Dan orang-orang akan selalu mengingatnya bukan karena rasa nikmat yang dulu memikat, melainkan karena kisah di baliknya yang mengguncang hati seluruh kota.